Supremasi sederhananya adalah keadaan seseorang yang memiliki superioritas dengan otoritas tertinggi dibandingkan dengan orang yang lainnya, baik dalam hal ras, suku, budaya, agama, ideologi, dan lain-lain. Yang paling banyak kita temui adalah supremasi rasial. Ada beragam supremasi rasial, diantaranya yaitu terdapat supremasi kulit putih, supremasi kulit hitam, supremasi Arab, supremasi Korea, dan yang tidak ketinggalan sebagai bahasan kali ini yaitu supremasi Yahudi. Apakah benar supremasi Yahudi itu ada? Kalau nggak ada, ngapain gue buat video begini? Bahkan faktanya supremasi Yahudi itu lebih buruk dan berbahaya dibandingkan dengan supremasi-supremasi lainnya yang ada di dunia. Kenapa bisa lebih buruk dan berbahaya? Karena mereka melibatkan partai Tuhan sebagai pembuat legislasi dengan menggunakan slogan mereka yang sangat umum di telinga masyarakat Goim, yaitu "We are the chosen people of God". Kalau mereka mengatakan slogan seperti ini, respon pertama mereka pasti mereka merasa superior. Dan kalau kita mendengar slogan seperti ini, respon pertama kita pasti kita merasa inferior. Namun, golongan mereka berbohong mengatakan bahwa superioritas mereka sebenarnya itu adalah inferioritas mereka. Dan bagi siapapun yang berkata sebaliknya, yang mana merupakan faktanya, mereka berhak mendapatkan gelar antisemitisme. Karena mereka telah mengatakan kepada mereka bahwa mereka itu superior. Yang mana karena mereka sendiri merasa diri mereka superior. Dan kita yang merasa inferior dianggap superior karena kita itu inferior. Kalau Anda tidak mengerti ucapan saya, Anda itu antisemit. Kalau Anda tidak percaya apa yang saya ucapkan, Anda juga antisemit. Dan kalau Anda mengerti dan percaya apa yang saya ucapkan, selamat, Anda itu antisemit. Apa itu antisemit? Jawabannya antisemit. Kenapa Anda itu antisemit? Karena Anda itu antisemit. Bagaimana Anda bisa menjadi seorang antisemit? Karena Anda seorang antisemit. Tidak ada gelar lain selain dari antisemit. Karena antisemit itu adalah antisemit. Bayangkan Anda itu adalah ikan di pusaran air permanen satu arah. Hidup dan mati, Anda hanya berputar-putar di sana tanpa sadar bahwa Anda itu sedang berputar-putar. Kasus yang sama saat ini, kita berputar-putar pada gelar antisemitisme yang mana mereka sendiri adalah pusaran air permanen satu arah yang berputar-putar. Ungkapan istilah antisemitisme faktanya tidak membuktikan apapun selain daripada pengandaian. Antisemitisme tidak lain dan tidak bukan hanya menyiratkan ketiadaan, dan yang menyiratkan keadaan itu adalah anti-goisme. Henry Ford, seorang pendiri Ford Motor Company, dalam bukunya International Jew menyatakan tidak ada yang namanya antisemitisme, akan tetapi ada banyak anti-goisme. Di Inggris, Jerman, Prancis, Amerika, Rusia, tidak ada sentimen anti-Arab yang diketahui siapapun. Tidak ada satupun bangsa Semit yang dibedakan oleh ketidaksukaan khusus terhadap bangsa lain. Tidak ada alasan bagi siapapun untuk tidak menyukai bangsa Semit. Akan tetapi, sangat aneh bahwa bangsa Semit menjadi satu kesatuan yang tidak menyukai orang Yahudi. Palestina yang masih memiliki segelintir orang Yahudi dihuni oleh orang Semit yang sangat tidak menyukai orang Yahudi. Sehingga komplikasi serius mengancam kemajuan Zionis yang sedang dilakukan di sana. Ini tentu saja bukan antisemitisme. Bangsa Semit tidak menentang bangsa Semit. Akan tetapi mereka berselisih dengan orang-orang Yahudi. Tidak ada yang namanya antisemitisme. Yang ada hanya sedikit anti-Yahudi. Namun studi terhadap penerbitan, buku, pamflet, deklarasi, konstitusi, dan piagam Yahudi, serta studi terhadap tindakan Yahudi yang terorganisasi di negara ini dan di negara lainnya, menunjukkan bahwa terdapat sejumlah besar anti-goisme atau anti-gentilisme. Demikian, gelar antisemitisme hanya akan menjadi pernyataan keliru bagi yang menisbatkan, dan gelar anti-goisme menjadi pernyataan faktual pada yang dinisbatkan. Sudah menjadi kenyataan bahwa kaum Yahudi memang memiliki klaim superior dibandingkan dengan yang non-Yahudi, yang mana sepenuhnya telah mengikut sertakan partai Tuhan di dalamnya. Bahkan dari berbagai macam dimensi literatur mereka sendiri menunjukkan hal demikian, yang mana dari situ hanya menuntut mendehumanisasikan dan mendemonisasikan orang yang selain daripada mereka, atau dalam hal ini adalah para goim.
Profesor Yahudi Seka Stern dalam Jewish Identity in Early Rabbinic Writings menjelaskan klaim superioritas orang Yahudi. Dikatakan, dalam Talmud Babilonia, orang-orang non-Yahudi dikecualikan dari sejumlah keputusan halakha atas dasar penafsiran bahwa mereka, non-Yahudi itu, tidak disebut sebagai manusia dari Adam, melainkan hanya orang Israel atau orang-orang Yahudi saja yang merupakan manusia. Dalam midrash selanjutnya, bangsa-bangsa yang disebut hewan atau non-Yahudi diperbandingkan dengan Israel atau bangsa Yahudi yang disebut manusia dari Adam. Profesor Yehudi Seka Stern berpendapat bahwa sebenarnya orang Yahudi itu bukan hanya sekedar manusia, melainkan mereka itu dianggap mirip dengan malaikat. Israel atau orang-orang Yahudi ini dan para malaikat digambarkan dalam Midrashim dianggap sepihak yang setara, sementara dari masing-masing bangsa, dari 70 bangsa atau semua umat manusia secara global berada di bawah yuridiksi seorang malaikat, dan Yahudi berada di bawah yuridiksi langsung dari Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam beberapa hal, Israel atau Yahudi bahkan sampai melampaui malaikat. Itulah sebabnya mereka diberi Torah dan perintah-perintah. Bahkan orang Yahudi dapat mengeluarkan dekret atau perintah di dunia atas. Misalnya mereka menetapkan tanggal tahun baru yang kemudian disampaikan kepada para malaikat oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Orang Yahudi lebih disayangi oleh Tuhan yang Maha Kuasa daripada para malaikat, karena orang Yahudi sering memuji Tuhan yang Maha Kuasa atas inisiatif mereka sendiri, dan para malaikat tidak dapat bernyanyi di atas sebelum orang Yahudi mulai bernyanyi di bawah. Dan di masa yang akan mendatang, para malaikat tidak akan memiliki akses ke wilayah Israel atas orang-orang Yahudi. Rabbi Eliyahu Toger dari koleksi Sikos menulis, setiap orang Yahudi, setiap pria, wanita, dan anak-anak memiliki jiwa yang merupakan bagian sebenarnya dari Tuhan, yang meresapi setiap dimensi keberadaannya. Mengenai orang-orang Yahudi ini, Tuhan berkata, aku menciptakan bangsa ini untuk diriku sendiri, dan mereka akan memujiku. Bukan cuma itu, ternyata orang-orang Yahudi disebut sebagai para pangeran. Dalam Talmud Shabbat 128a tertulis, Abaya berkata, Rabban Shimon bin Gamliel, Rabbi Simon, Rabbi Yishmael, dan Rabbi Akiva semuanya berpendapat bahwa semua orang Yahudi adalah pangeran. Tidak ada yang tidak cocok bagi mereka karena kemewahannya. Demikian, semua orang selain daripada orang Yahudi dikesampingkan dan sudah sepatutnya dianggap inferior. Seorang rabai besar Yahudi Ortodoks Amerika bernama Menachem Mendel Skenason, seorang label feature terakhir yang dianggap oleh banyak pengikutnya sebagai sang Mesias dan juga dianggap sebagai salah satu tokoh abad modern dan pemimpin Yahudi paling berpengaruh pada abad ke-20 dan yang juga merupakan mentor spiritual Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, sangat menyokong penuh semangat supremasi Yahudi dan dehumanisasi non-Yahudi. Dalam Jewish Fundamentalism in Israel, buku oleh Israel Sahak dan Norton Mesvinsky mengungkapkan realitas supremasi Yahudi dan konsekuensi fundamentalismenya. Dikatakan, mengenai orang non-Yahudi, pandangan Rebbe Lubavitcher jelas meskipun sedikit tidak teratur. Dengan cara seperti itu, halakha yang ditetapkan oleh Talmud menunjukkan bahwa seorang non-Yahudi harus dihukum mati jika ia membunuh embrio, bahkan jika embrio tersebut adalah orang non-Yahudi. Sedangkan orang Yahudi tidak boleh dihukum mati bahkan jika embrio tersebut adalah orang Yahudi. Rebbe Lubavitcher melanjutkan, perbedaan antara orang Yahudi dan orang non-Yahudi berasal dari ungkapan umum, mari kita bedakan. Jadi kita tidak memiliki kasus perubahan mendalam di mana seseorang hanya berada pada level yang lebih tinggi. Sebaliknya, kita memiliki kasus mari kita bedakan antara spesies yang sama sekali berbeda. Inilah yang perlu dikatakan tentang tubuh. Tubuh orang Yahudi memiliki kualitas yang sama sekali berbeda dari tubuh semua bangsa di dunia. Rabai tua nama samaran untuk salah satu rabai suci Lubavitch menjelaskan bahwa bagian dalam bab 49 hatanya dari buku dasar Chabad tertulis, dan kamu telah memilih kami, orang-orang Yahudi. Secara khusus berarti bahwa tubuh orang Yahudi dipilih oleh Tuhan. Karena dengan demikian, pilihan dibuat antara hal-hal yang secara lahiriah serupa.
Tubuh orang Yahudi tampak seolah-olah secara substansi mirip dengan tubuh orang-orang non-Yahudi. Tetapi artinya tubuh-tubuh itu hanya tampak serupa dalam substansi material, tampilan luar, dan kualitas yang dangkal. Namun perbedaan kualitas batin begitu besar sehingga tubuh-tubuh itu harus dianggap sebagai spesies yang sama sekali berbeda. Inilah sebabnya mengapa Talmud menyatakan bahwa ada perbedaan halakis dalam sikap terhadap tubuh orang non-Yahudi, berbeda dengan tubuh orang Yahudi. Tubuh orang non-Yahudi itu sia-sia. Perbedaan yang lebih besar lagi ada dalam hal jiwa. Ada dua jenis jiwa yang saling bertentangan. Jiwa non-Yahudi itu berasal dari 3 alam setan, sedangkan jiwa Yahudi berasal dari kekudusan. Sebagaimana telah dijelaskan, embrio disebut manusia karena ia memiliki tubuh dan jiwa. Dengan demikian, perbedaan antara embrio Yahudi dan non-Yahudi dapat dipahami. Terdapat pula perbedaan dalam hal tubuh. Tubuh embrio Yahudi berada pada tingkat yang lebih tinggi daripada tubuh non-Yahudi. Hal ini diungkapkan dalam frasa "Mari kita bedakan" tentang tubuh non-Yahudi yang merupakan jenis yang sama sekali berbeda. Perbedaan yang sama juga terdapat dalam hal jiwa. Jiwa embrio Yahudi berbeda dengan jiwa embrio non-Yahudi. Oleh karena itu, kita bertanya, mengapa seorang non-Yahudi harus dihukum jika ia membunuh embrio non-Yahudi, sementara seorang Yahudi tidak boleh dihukum meskipun ia membunuh embrio Yahudi? Jawabannya dapat dipahami dengan mempertimbangkan perbedaan umum antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Seorang Yahudi tidak diciptakan sebagai sarana untuk tujuan lain karena ia sendiri adalah tujuannya. Hakikat semua emanasi ilahi diciptakan hanya untuk melayani orang-orang Yahudi. Mengutip Kejadian pasal 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Berarti bahwa langit dan bumi diciptakan demi orang-orang Yahudi yang disebut sebagai awal mula. Ini berarti segala sesuatu, semua perkembangan, semua penemuan, ciptaan, termasuk langit dan bumi adalah kesia-siaan jika dibandingkan dengan orang-orang Yahudi. Hal-hal yang paling penting adalah orang-orang Yahudi karena mereka berada tidak untuk tujuan lain, melainkan mereka sendiri adalah tujuan ilahi. Orang-orang selain daripada Yahudi tidak lain dan tidak bukan hanyalah kumpulan kesia-siaan materi fisik. Faktanya Tuhan menciptakan dunia hanya demi orang Yahudi dan orang non-Yahudi hanya sebagai mainan anak di kala bosan. Superioritas Yahudi sudah secara terbuka diakui oleh kaum mereka sendiri. Faktanya orang Yahudi menganggap selain daripada mereka itu hanyalah non-human species, yang tidak lain dan tidak bukan hanyalah spesies hewani dan diisi dengan jiwa binatang. Dalam kitab Zohar, sebuah koleksi buku tafsir Torah dari volume pertamanya, Bereshit 47a, pada tafsir kitab Kejadiannya, Rabbi Abba berkata bahwa jiwa yang hidup menunjuk kepada orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi, karena mereka adalah anak-anak dari Yang Maha Kuasa atau anak-anak Tuhan. Dan jiwa mereka yang mana jiwa yang suci itu berasal dari Tuhan. Lalu dari manakah datangnya jiwa-jiwa yang lain dari orang-orang non-Yahudi ini? Rabbi Eliezer berkata, orang-orang non-Yahudi mereka itu memperoleh jiwa dari sisi kiri yang membawa kenajisan. Dan karenanya mereka semua itu najis dan menajiskan orang-orang yang berhubungan dengan mereka. Tuhan berkata, biarlah bumi mengeluarkan jiwa yang hidup dan sebagainya. Ini termasuk semua hewan lainnya kecuali manusia dari masing-masing menurut jenisnya. Seperti apa yang dikatakan sebelumnya, bahwa jiwa yang hidup itu ditunjukkan kepada bangsa Israel atau orang-orang Yahudi yang memiliki jiwa yang kudus dari atas. Sedangkan binatang ternak, binatang melata, dan binatang buas di bumi itu ditujukan kepada bangsa-bangsa lain, kepada orang-orang non-Yahudi yang tidak memiliki jiwa yang hidup seperti yang telah dikatakan. Dalam Talmud, Bava Metzia 114b menyatakan bahwa orang-orang Yahudi disebut manusia, tetapi orang-orang non-Yahudi tidak disebut sebagai manusia. Dengan demikian, keyakinan seperti ini sudah banyak diterapkan dalam kehidupan nyata. Contohnya oleh Yoav Gallant, seorang menteri pertahanan Israel dalam perkataannya setelah 7 Oktober, bahwa kita itu memerangi binatang dan kita akan bertindak berdasarkan hal itu, yang ditujukan kepada orang Palestina, kepada para non-Yahudi. Memang benar faktanya orang yang bukan Yahudi
tidak lain dan tidak bukan tidak berbeda dengan binatang. Superioritas mereka telah membawa ke bentuk rasisme yang sangat tidak bisa ditoleransi. Bahkan juga orang-orang selain daripada mereka tidak lain dan tidak bukan hanya dianggap sebagai hewan tetapi juga tidak berbeda dengan budak. Dan setiap dari mereka bahkan setuju bahwa kelak para goim akan menjadi para budak Yahudi. Dalam Talmud Eruvin 43b dinyatakan, ketika Mesias datang, semua bangsa akan tunduk kepada orang-orang Yahudi. Dan mereka akan membantu mempersiapkan apapun yang dibutuhkan untuk Sabat. Dari kata Avadim di sini menyiratkan bahwa semua orang non-Yahudi akan menjadi budak orang-orang Yahudi. Dan dalam Learn Ignorance, Intellectuality, Humility Among Jews, Christian, and Muslims sebagai kumpulan esai ilmiah dialog trilateral dari ketiga agama yang disusun oleh sarjana dan profesor Yahudi, Kristen, dan Islam, mengutip dari beberapa rabai dikatakan Maimonides mengungkapkan harapan Yahudi sebagai berikut. Israel atau orang-orang Yahudi akan menjalankan kekuasaan atas dunia, memerintah atas orang-orang non-Yahudi, ditinggikan oleh bangsa-bangsa, dan juga makan, minum, dan bersuka cita. Perspektif tersebut diulang juga oleh Rabai Galatia abad ke-18, yaitu David Altshuler. Dikatakan rumah Israel akan mewarisi mereka, bangsa-bangsa dari non-Yahudi yang berada di bumi mereka sebagai budak bagi mereka. Rabai Rusia abad ke-19 Ben Yehiel Michael atau yang dikenal sebagai Malbim menggabungkan gagasan tentang pertobatan dan hegemoni dengan membayangkan peran eskatologis orang-orang non-Yahudi dalam dua tahap dengan mengomentari kitab Yesaya pasal 14 ayat 2. Dikatakan pada awal era Mesianik mereka bangsa Israel atau orang-orang Yahudi akan menerima orang-orang yang bertobat yang akan bertobat sebelum ketenangan terakhir atau salva. Tetapi setelah itu bangsa-bangsa penyembah berhala akan diambil dan dibawa ke tempat mereka dan tidak ada lagi orang yang bertobat yang akan diterima. Sebaliknya, Israel atau orang-orang Yahudi akan mewarisi mereka atau mendapatkan mereka setelah mereka sudah berada di tanah Tuhan sebagai budak laki-laki dan perempuan. Begitulah tujuan dan pencapaian kehidupan di dunia bagi orang Yahudi. Pada akhirnya setiap manusia di dunia, para goim, para non-Yahudi akan menjadi budak-budak Yahudi. Tikkun Olam, sebuah konsep dalam Yahudi yang mengacu pada berbagai bentuk tindakan yang dimaksudkan untuk memperbaiki dunia, itu akan bersama hadir di saat di mana bangsa-bangsa akan tunduk kepada orang-orang Yahudi. Dalam istilah goim, kita menyebutnya sebagai The New World Order. Chesterton, seorang tentara patriot, jurnalis, dan aktivis politik dalam The New Unhappy Lords mengungkapkan sebagian besar rahasia sejarah yang menyeret umat manusia ke dalam kediktatoran satu dunia. Dikatakan ada bukti bahwa Zionisme memiliki ambisi yang jauh melampaui pembentukan negara Yahudi di Levan. David Lilienthal, perancang proyek Lembah Tennessee dan penggabungan baja besi dan batu bara Prancis-Jerman yang pernah menjadi Ketua Komisi Energi Atom Amerika Serikat, menulis tentang orang Yahudi bahwa takdir mereka adalah untuk memimpin umat manusia ke dalam persaudaraan universal di bawah pemerintahan dunia. Di sini merupakan tujuan utama Zionis, yaitu untuk menjadikan satu dunia sebagai sebuah konsep yang menarik bagi sisi idealis mentalitas Yahudi, tetapi lebih menarik lagi bagi sisi pikiran Yahudi yang disibukkan dengan dorongan menuju monopoli, terutama monopoli dunia atas kekuasaan politik. Profesor Rabbi Liu Jung, seorang pemimpin Yahudi Ortodoks terkemuka di Amerika, dalam Judaism and the New World Order mengatakan hal ini. Saya percaya pada peran penting yang dapat dan akan dimainkan oleh agama dalam upaya untuk dunia yang lebih baik. Tampaknya penting untuk menyatakan gagasan, praktik, paragraf hukum, dan lembaga kehidupan korporat yang dengannya Yudaisme dan negara-negara bersatu di dunia sesuai dengan perintah agama akan menghasilkan alternatif terhadap kegelapan dan kebiadaban yang abadi. Tatanan dunia baru atau The New World Order dipandang sebagai langkah menuju era ketika Tuhan akan diakui oleh seluruh umat manusia sebagai Tuhan alam semesta.
Namun tatanan dunia baru itu sendiri atau The New World Order ini akan dapat menjadi perwujudan harapan kitab doa Ibrani. Terbukti memang The New World Order sendiri merupakan bagian realisasi dari inti ajaran Yahudi, yang mana The New World Order merupakan capaian cita-cita setiap Yahudi, di mana semua kejahatan akan musnah dan kebaikan akan senantiasa berada di tangan Yahudi. Dan para goyim atau semua non-Yahudi hanya akan dijadikan sebagai properti budak demi kemusnahannya kejahatan yang ada. Di masa sekarang sudah dekat dalam mencapai hal tersebut, di mana situasi genosida yang terjadi di Palestina merupakan pijakan awal pada pencapaian tersebut. Fase tersebut akan menjadi pijakan tengah untuk Greater Israel atau Israel Raya dalam ekspansi teritori, dan fase terakhir akan menjadi puncak menuju pencapaian seluruh dunia. Gerard Menuhin, seorang aktivis Yahudi, dalam bukunya Tell the Truth and Shame the Devil, mengungkapkan rencana pencapaian kekuasaan seluruh dunia. Dikatakan, saya berpegang pada pendapat ini karena setelah mengikuti segala jenis peristiwa terkini, baik besar dan kecil, mulai dari perang regional hingga perubahan kecil pada undang-undang selama bertahun-tahun, saya tidak dapat mengambil kesimpulan lain selain bahwa mutasi ini berfungsi untuk mencabut hak pilih dan merampas hak milik masyarakat biasa demi kepentingan Yahudi, sesuai dengan rencana kuno mereka untuk menguasai dunia yang terus berlanjut tanpa henti, dibantu oleh para kolumnis kelima dan tidak dihalangi oleh sebagian besar warga negara yang kurang informasi dan apatis. Deklarasi Balfour yang dirancang secara licik yang diikuti dengan pembentukan negara Israel dan akibatnya adalah pengusiran dan penindasan terhadap orang-orang Palestina adalah contoh yang mencolok. Okupasi Palestina sendiri hanyalah batu loncatan menuju Greater Israel atau Israel Raya yang mencakup Lebanon, sebagian besar Suriah, separuh Irak dan Arab Saudi, serta sebagian Mesir dan Kuwait. Penaklukan ini memerlukan beberapa generasi untuk mencapainya dan mereka tidak begitu buruk untuk saat ini. Musim semi Arab Mesir, senjata pemusnahan massal Irak, perang saudara Libya, oposisi Suriah, dan baru-baru ini operasi perisai pelindung Gaza yang dilakukan oleh pasukan pertahanan Israel, dan juga sekarang ISIS, semuanya telah membawa calon penakluk beberapa langkah lebih dekat ke tujuan akhir mereka, yaitu kerajaan. Namun ini adalah tujuan yang sangat lokal, masih kecil dibandingkan dengan tujuan mereka yang ingin mencangkup seluruh planet. Demikian, kalau Anda adalah seorang goyim, Anda adalah budak kami, karena kami non-goyim adalah Tuhan Anda. Itu akan menjadi sebuah frasa umum di masa depan, yang mana tidak lama lagi akan tercapai. Dimensi sosial, ekonomi, budaya, politik, agama, kamilah yang terlibat di luarnya, dan Andalah yang terjebak di dalamnya. Faktanya, ini hanya baru 10% dari setiap keburukan dan kejahatan dari kami, yang mana literatur kami sendiri pun menyetujuinya. Apabila Anda ingin keburukan dan kejahatan lebih dari kami, saksikan terus di channel Goyim ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Peace and Goyim.